Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat 34. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah yang terus Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai ayat 34 di bawah perikop Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izabel dan Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu, berjumpa kembali. Ini hari kita membahas kisah dari seorang raja Israel. Raja yang sangat terkenal, bukan karena kebijakan, bukan karena hikmat, bukan karena tindakan-tindakan yang memuji Tuhan, melainkan terkenal karena dia pun tindakan yang melebihi batas kesabaran daripada Tuhan. Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya cukup geli dengan hal ini, saya cukup lucu karena kisah-kisah raja Israel ini kita tahu bersama. Ada raja yang berhikmat, ada raja yang melukai hati Tuhan. Pokoknya ada dia punya plus minus yang menunjukkan kepada ketong untuk ketong bisa belajar dari mereka untuk kembali hidup lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Berbeda dengan Ahab. Ahab ini betul-betul tergila-gila dengan kekuasaan sebagai raja pada masa itu. Dia bahkan mengambil Izabel yang adalah putri Raja Sidon, yang kita tahu bersama bahwa dia aktif menyembah Baal. Dan dari pernikahan itu menghasilkan Ahab membuatkan satu tempat penyembahan khusus untuk Baal di Samaria. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan ini bukan karena cinta. Pernikahan ini dijadikan sebagai bahan politik untuk dia tetap bertahan, untuk dia tetap dijunjung, dan untuk dia tetap ada dalam posisinya.
Tentu dari tindakan yang dilakukan oleh Ahab ini, kita dapat melihat bagaimana Ahab itu betul-betul serakah dengan kedudukan yang dia miliki sekarang. Dia betul-betul tertutup matanya sampai kepada dia menghalalkan segala cara untuk sampai pada titik dia harus menjadi raja terus dan selama-lamanya. Dampak dari keputusan Ahab ini menunjukkan peningkatan dosa yang sangat jelas. Dia yang dari awal tuh sangat toleransi terhadap dosa menjadi berkompromi dengan dosa. Sampai di titik terlibat dalam dosa. Dan akhirnya dia terang-terangan menyembah berhala. Kekuasaan Ahab membuat dosa ini menyebar ke seluruh bangsa. Kisah Raja Ahab mengajarkan kita untuk terus waspada terhadap kekuasaan dan keserakahan. Kotong semua ada di titik-titik yang kotong inginkan. Ketika kotong mencapai itu titik, kotong jangan sampai tertutup mata. Jangan sampai kotong melupakan Tuhan. Akhirnya kotong pu mata batin, mata hati, mata yang kotong pakai untuk melihat ini tertutup sampai kotong menghalalkan segala cara untuk tetap ada dalam itu posisi, bahkan untuk naik ke itu posisi. Jangan sekali-kali. Kotong harus terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan, menjaga hati kotong, dan menggunakan setiap kesempatan serta kepercayaan yang diberikan itu sebagai sesuatu yang penuh dengan tanggung jawab. Jangan sampai apa yang kotong lakukan jauh daripada Tuhan. Ketika sampai di titik itu, saya mau bilang Bapak Mama, mari kita dengan tekun dan dengan penuh tanggung jawab memegang tanggung jawab itu, memegang tanggung jawab yang diembankan oleh semua orang, bahkan oleh Tuhan, untuk dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya kepada jemaat, tetapi juga kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita ada dalam keserakahan akan kekuasaan kita saat ini. Selamat menjadi berkati manapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.